Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada sederet pertanyaan yang memang sudah kita bacakan dari kemarin, dan sekarang sebagian lagi akan kita coba bacakan lagi. Namun sebelumnya kita update dulu mengenai situasi terakhir di skuad Persib Bandung, yang mana Persib Bandung sekarang betul-betul sedang fokus mengejar ketertinggalan dari fisik pemain, lalu dari taktik untuk menggelar atau ya sebelum laga perdana Liga 1 musim depan, laga pembuka juga Persib melawan PSBS Biak, yang mana 9 Agustus di Stadion Jalak Harupat. Jangan lupa jam 7 malam gitu ya, jadi bukan sore tapi malam untuk jam kick off-nya, karena memang beberapa kali berubah tapi sudah ditetapkan jam 7 malam. Jadi 9 Agustus jam 7 malam pembukaan Liga 1. Nah, nanti juga mungkin ada beberapa seremoni dulu, sehingga kalau yang memang mau datang ke si Jalak Harupat bisa dari sore gitu ya. Jadi biar bisa lihat beberapa seremoni dulu. Nah, ini juga untuk mengenai kesiapan pemain. Bojan Hodak menilai ya semua pemain sudah siap, bahkan sudah fokus. Beberapa pemain juga sudah memang sudah punya target sendiri gitu ya. Ada yang punya target, ada yang punya janji, ada yang memang ingin pensiun di Persib, ada yang memang ingin membawa back to back juara lagi buat Persib Bandung, ada yang udah nyaman juga di Bandung gitu ya. Jadi ya nggak mau pindah ke klub lain. Nah, ini berbagai macam pernak-pernik dari pemain sudah mulai terungkap. Bahkan sudah ada pemilihan nomor-nomor punggung gitu untuk di jersey mereka masing-masing musim depan. Jadi memang sudah komplit lah, insya Allah gitu ya. Kita sudah siap ketika menghadapi Liga 1 kemarin. Dan perlu disyukuri juga ada plus dan minusnya juga. Ketika kita gagal di Piala Presiden, memang dari awal tidak menargetkan apapun, dan ini juga ada sedikit sebetulnya kalau pemain tuh sangat serius katanya, semua pemain tuh menatap Piala Presiden tuh serius, bahkan ya sedih banget ketika gagal gitu. Namun kalau dari segi tim pelatih ya mungkin karena tidak menargetkan apapun, sehingga ya santai saja gitu. Makanya kemarin kita sebut Persib tuh mode santai juara, pengen juara tapi ya santai, lolos semifinal mangga gitu, enggak juga ya sudahlah gitu ya. Jadi kalau pemain memang sebagian kemarin masih sedih banget karena berharap memang mempunyai prestasi yang lebih di Piala Presiden, tapi ya tidak apa-apalah karena sudah lewat, sehingga ya kita fokus saat ini mengejar ketertinggalan dari kondisi kebugaran tubuh menghadapi Liga 1 saja katanya gitu ya, update terakhirnya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Kemarin ada yang nanya mengenai Bojan Hodak Luis Passos. Luis Passos kemana Kang? Katanya sudah jarang kelihatan di latihan Persib Bandung. Jadi sebelumnya juga dari mulai sebelum Piala Presiden juga memang sudah menyiapkan untuk kepulangan dulu ke Brazil katanya, untuk menyiapkan lisensi kepelatihannya untuk melanjutkan sesi kepelatihannya, karena ada beberapa sesi jadi tidak bisa langsung disekaligusin gitu ya, jadi harus bertahap. Nah, ini tahap kedua atau tahap terakhir, mungkin mudah-mudahan tahap terakhir gitu ya. Jadi sebelum Liga 1 dimulai, besok juga sudah kembali lagi ke Persib Bandung. Jadi ya ini kalau Luis Passos sedang mengejar lisensi kepelatihan sesi lanjutannya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan saja cepat berhasil, cepat selesai juga berhasil, dan dengan dengan pengalamannya nanti bisa berbagi dengan skuad Persib Bandung dan akademi Persib Bandung juga gitu ya. Jadi ya itu, Luis Passos sedang pulang ke Brazil. Lalu pertanyaan selanjutnya, beli jersey di mana Kang? Jadi jersey ini sepertinya Persib Bandung
mulai menjual jersey bukan hanya di platform pribadi saja, tapi sekarang sudah merambah ke marketplace, yaitu hanya di Shopee gitu ya. Jadi kenapa di Shopee? Bocorannya kemarin karena lebih menguntungkan di Shopee, karena selain ada affiliate, lalu dapat cuan dari live dan lain sebagainya lah gitu. Jadi ya kemarin kan ada Tokped juga sebelumnya gitu ya, ada Tokped, namun lebih setelah dievaluasi lebih menguntungkan Shopee juga. Sebetulnya memang ya dua-duanya menguntungkan. Jadi untuk Boboto bisa punya pilihan pembelian gitu ya, marketplace yang favoritnya, namun nggak tahu musim depan apakah memang akan dilempar lagi ke Tokped atau tidak. Tapi sementara ya akan dijual di Shopee dulu teman-teman, karena ya kemarin juga ya entah ada kerjasama atau tidak, tapi sepertinya hanya biasa saja ya. Jadi memilih Shopee kalau untuk pembelian jersey kayaknya teman-teman. Ditunggu saja kalau untuk sekarang ya masih ada. Untuk jersey musim depan masih belum tahu apakah memang di Shopee saja atau ada di Tokped. Kita tunggu sama-sama. Lalu yang ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada sponsor baru atau tidak? Nah, ini kalau untuk sponsor ada teman-teman. Kalau untuk sponsor ini memang ada beberapa yang baru, ada juga beberapa yang memang lama yang sudah tidak bergabung lagi karena beberapa alasan gitu ya. Selain memang sudah habis kontraknya, ada juga mungkin yang dievaluasi, yang mungkin dari pihak produknya, dari produk sponsornya menilai mungkin kurang signifikan kenaikan ratingnya, sehingga yang mungkin memutuskan mundur gitu ya. Kalau yang sponsor yang lama yang mundur, ada dari industri perbankan dia mundur, lalu industri kesehatan mundur juga, lalu industri streaming gitu ya mundur juga. Nah, nggak tahu nih apakah memang industri pinjol pinjol mundur atau tidak, atau ada dua alternatif gitu ya, masih tetap ada namun secara offline dan tidak diumumkan. Takutnya kan menimbulkan gejolak di Boboto lah, seperti kemarin kan panas banget gitu ya, ada pinjol ya AK gitu ya, pinjol AK. Jadi ya takutnya menimbulkan hal-hal negatif, sehingga ya mungkin offline tetap ada untuk yang sponsor pinjol ini tetap ada, namun ya secara offline sajalah di aplikasi Persibnya, atau mungkin tidak ditempel di mana-mana, jadi memilih hanya di aplikasi saja gitu ya. Nah, itu juga ya gitulah. Lalu untuk selanjutnya, untuk yang sponsor yang memang masuk yang baru gitu ya, ini ada dari industri minuman ada, lalu dari industri minuman sih yang gedenya ya, industri minuman ada, industri saya lupa satu lagi pokoknya rata-rata minuman kok, tapi minumannya pun ya beda-beda ya, ada minuman air mineral, ada minuman berwarna gitu, atau ada susu gitu ya. Itu yang baru-baru, namun ya bukan dari kuantitas sepertinya. Untuk manajemen Persib Bandung bagian marketingnya ini bukan dari kuantitas sponsor yang masuk, tapi kuantitas nilai yang dihasilkan daripada sponsor itu. Mungkin walaupun hanya sekian sponsornya, tapi nilainya miliaran, kan itu ya lebih menguntungkan juga gitu ya. Belum lagi nanti di tengah jalan apakah memang masih ada sponsor yang masuk atau tidak, ya ini juga masih bisa dinegosiasikan. Tapi untuk sementara ketika pengenalan besok launching jersey dan launching tim, itu sponsornya rata-rata sudah fix, itu yang besarnya gitu ya, yang kemungkinan akan ada di jersey pemain teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai untuk sponsor baru dan sponsor lama mungkin ya, yang memang masuk maupun sudah selesai kontraknya. Dan pertanyaan terakhir masalah Sadil. Ini apakah benar kemarin katanya Sadil dijemput di bandara atau bukan? Nah, ini juga kan kemarin sudah kita sedikit jelaskan gitu, ada beberapa versi, ada dua atau tiga versi lah. Versi yang pertama memang benar Sadil itu
itu datang ke Indonesia, sedang ada di bandara. Namun pertanyaannya kemarin atau minggu kemarin gitu ya, ini video yang baru atau video yang sudah lama diposting kembali. Nah ini versi yang pertama. Versi yang kedua adalah benar katanya itu video yang kemarin-kemarin, beberapa hari kemarin baru, namun siapa yang menjemputnya, apakah memang benar orang Persib yang menjemputnya atau bukan gitu. Karena ya kalau memang dijemput ya berarti OTW Persib gitu ya, tapi ya nggak tahu lah benar atau enggaknya, ya kita tunggu saja teman-teman. Lalu yang ketiga, ini ada versi lagi, itu katanya Sadil akan berangkat ke Malaysia katanya. Nah ini apakah memang dari ketiga versi ini, apakah yang benar yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya kita juga sama-sama nggak tahu ya, karena ya media sosial kadang begitu teman-teman, ada yang sudah lewat diposting kembali, atau yang memang diposting dipercayanya yang sudah lewat gitu. Jadi ya manggalah, tanggapan pribadi teman-teman saja itu mah. Namun kalau memang jadi ini mah ke Persib Bandung, kita coba sedikit menakar berapa sih kisaran gaji yang akan diterima oleh Sadil Ramdhani, yang mana katanya kemarin juga sempat ditawari oleh klub lain dengan dua kali lipat gitu ya gajinya. Nah kalau memang menurut bocorannya, jika memang ditebus gitu, Sadil dari Sabah FC ini ditebus, ya harganya kan sudah lumayan gitu ya, MM-an, belum ditambah gaji. Nah kalau gajinya bener, kalau ditebus dulu nih, kalau Sadil ditebus dari Sabah, itu kemungkinan range gajinya antara 350 sampai dengan 450 juta per bulan gitu ya. Jadi 3,5 sampai 4,5 juta per bulan jika memang ditebus. Tapi kalau memang dipinjam, kalau dipinjam kan, kalau Sadil masih ada kontrak di Sabah nih, kalau memang hanya dipinjam saja, ya ini juga mungkin gajinya itu hanya 400 jutaan sekian saja teman-teman. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang kalaupun ditebus Sadil otomatis lebih dari 2 tahun ya untuk kontraknya, sehingga ya lumayan lah kalau sekarang ada pembatasan gaji, atau ya apa istilahnya tuh pembatasan finansial klub-klub Liga 1 lah gitu, 50M di musim depan, itu yang menjadi satu hal yang memang sudah diperhitungkan Persib Bandung gitu. Jadi ya kalaupun memang Sadil ke Persib, kemungkinan ya segitu gitu untuk range gajinya. Nah kalaupun memang tim lain katanya yang ingin menawarkan 2 kali lipat gajinya, ya otomatis mungkin kalau kita ambil rata-rata 400 juta per bulan, ya tim lain mungkin bisa menawarkan 800 juta atau 750 mungkin ya, sekitaran segitu. Nah ini juga ya apakah, ya lihat aja lah finansial pembatasannya nanti apakah memang mencapai atau tidak gitu ya. Tapi ini juga bocorannya kalau finansial ini masih bisa ada celahnya teman-teman. Kalau memang lebih dari 50M ya harus membayar denda berapa ratus juta gitu ya untuk menutupinya, ya gitulah. Jadi kalaupun ada yang lebih dari 50M bisa membayar katanya. Apakah ini celah atau sengaja dimanfaatkan atau sengaja dibuat oleh PT LIB mungkin agar mendapat pemasukan lebih atau bagaimana lah, ini ya lebih panjang lagi pembahasannya, tapi ya sekedar tahu saja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.